Ya kalau gue ninggalin dia. Ninggalin karena dia nggak tanggung jawab mungkin atau apa? Dia nggak tanggung jawab, dia KDRT juga sama gue. Terus tadi kan gue udah ceritain kan dia jual gue, lu bayangin. Tapi lu ngerasa nggak selama lu dijual sama dia nih, lu kayak ngerasa ini laki-laki nggak bertanggung jawab banget gitu? Oke, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi sama gua Heri Saputra, dan kali ini gue bersama Cindy. Gue pengen ngobrol-ngobrol karena gue udah lama gak ketemu sama dia kan. Gue akhirnya datanglah ke hotelnya dia. Kali ini gue akan membahas tentang temen gue ini seputar ya dunia malam lah, masih termasuk dunia malam gitu. Kali ini gue akan ngobrol-ngobrol sama dia. Ya jangan lupa buat kalian yang suka sama video gue untuk like, comment, share, and subscribe di channel gue. Oke, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol tentang ya mungkin Q&A atau apa ya mungkin sama dia. Ngobrol luar biasa sih, tapi masih seputaran dengan dunia 18 plus. Oke, lu bisa tinggal di tempat kayak gini tuh gimana gitu? Padahal tempat ini tuh kan hotel ya, ya kan? Pasti otomatis pengeluaran dan biayanya juga sedikit mahal dong ya kan? Iya, lu kenapa bisa tinggal di tempat kayak gini, kayak hotel gini, dan lu tinggal di sini kan nggak sehari 2 hari kan? Lu udah tinggal di sini tuh udah 4 bulan ya? Iya. 4 bulan kan? Nah, kegiatan lu sekarang tuh apa? Kerjaan deh, kerjaan. Gue open. Open ngelayanin tamu, open BO. Iya. Oke. Oh no. Awal mula lu bisa kerja kayak gitu gimana sih? Kayak bisa jadi mata pencarian gitu. Awalnya tuh kayak gimana? Karena kebutuhan sih. Kebutuhan. Terus awal mula gue tahu dunia kayak gini tuh pas gue masih sekolah. Oh, berarti dia kenal dunia kayak gini tuh pas masih sekolah ya? SMA atau SMA. Oh, SMA. Terus Itu karena gue kepepet banget. Gue bunting, hamil duluan. ambil duluan. Gue bingung. Gue nggak mau orang tua gue tahu. Ditawarin lah sama temen gue Terus obat buat gugurin kandungan. Harganya tuh 300.000. Gue kepepet, gue bingung. Gue nyarilah temen gue yang tahu kayak gitulah gitu kan. Oke. Terus Akhirnya dapet lah temen gue bisa ngebantuin gue tuh. Dapet tamu, gue bodo amat deh. Apa dibayar 300. Pas juga gak apa-apa yang penting gue. serius dibayar 300? 300 doang. Anjir. Itu demi buat beli obat. Cuman buat beli obat itu karena lu kepepet banget gak punya uang, akhirnya lu open. Yang pertama kali tuh ya, yang pertama kali. Nah, itu dengan bayaran 300.000 sekali main. Akhirnya gue udah beli. Tapi percuma gitu kan, aku gak keguguran, ya udah gue terima gitu kan. Apa Resikonya lu terima gitu. Gue terima. Tapi lu posisi hamil duluan sama cowok lu. Iya. Oh, terus lu akhirnya nikah sama dia. Iya. Setelah itu lu berlanjut lagi opennya, yang layanin tamu itu berlanjut lagi atau enggak, atau stop sampai di situ? Stop di situ aja setelah gue nikah sama laki gue, mantan laki gue. Iya, mantan laki ya. Apa karena mantan laki gue gak kerja, gue bingung dong anak gue nyusu belinya pakai apa. Segala macam. Ditawarin lah sama mantan suami gue. Oh, tapi dia awalnya kerja nggak? Awalnya kerja, terus tapi dia karena dia malas ya udah dia nggak kerja, di rumah aja. Nah, terus lu ditawarin, ibaratnya lu dijual sama dia. Gila sih, parah sih. Gue baru wawancara sama orang yang dijual sama suaminya sendiri. Itu menurut gue laki-laki yang nggak punya tanggung jawab ya. Bener, laki-laki nggak punya tanggung jawab gitu loh. Seharusnya laki-laki itu bertanggung jawab. Kalau dia udah berani berbuat, ya lu harus bertanggung jawab gitu. Apapun resikonya itu harus bertanggung jawab. Jangan lu jadikan seorang wanita itu robot untuk lu menghasilkan uang gitu loh. Seharusnya lu mikir sih. Terus habis itu gua ngerasain lah apa dibayar cuma pas-pasan doang. Gua pernah diajak mabok lah. serius? Diajak mabok sama tamu. Terus Gua mabok, check in hotel lah. Itu yang check in itu yang kedua atau yang pertama kalinya? Bukan, ini yang pas masih sama mantan suami gue. Oh, maksudnya yang
baru banget atau yang kedua yang lu udah check in hotel ini? Yang ini, yang lu ceritain ini? Udah beberapa. Oh, udah beberapa. Jadi itu yang mungkin udah kedua ketiga gitu ya. Terus Apa gue udah dipakai. terus Apa bilangnya sih mau balik lagi. terus? Gue cuman dikasih 100.000 dan gue tungguin dong sampai besok, dia nggak balik-balik cu. Terus Ya gue cuman dapat bayaran 100.000 doang. terus hotel yang bayar siapa, lu juga atau? Udah dibayar. Oh, dibayar sama dia. Tapi itu kisah yang sedih juga ya. Suami lu itu nggak berpikir atau dia berpikir gue salah kayak gini apa gimana nggak sih sama lu ngobrol? Nggak pernah. Jadi kayak udah fine aja gitu. Terus lu si suami lu ini punya rasa cemburu nggak atau gimana kalau setelah lu ngelayanin beberapa laki-laki gitu? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Lu nggak cinta kan sama lu sampai lu dijual kayak gitu? Itu sih gue nggak tahu. Iya sih. Tapi pernah nggak sih setelah lu berhubungan badan sama laki-laki lain atau tamu lu itu, lu berhubungan nggak sama suami lu ini? Ya tetap berhubungan. Berhubungan. Nah setelah itu lu bisa menarik pelanggan atau menarik tamu itu dari mana sih? Pas udah selang gue mama mantan suami gue tuh udah selesai kan. Itu gue nggak kayak gitu lagi. Udah lama gitu kan. Akhirnya gue mulai ini lagi setelah gue tahu aplikasi. Oh iya aplikasi. Nggak usah disebutin lah, pasti orang lain yang nonton bakal tahu aplikasi apa itu. Ya terus lanjut. Lewat aplikasi itu juga karena gue kepepet. Gaji gue pas-pasan, akhirnya gue nyari sampingan lah. Ditawarin deh sama temen gue. Ditawarin lagi sama temen. Diajarin cara pakai aplikasi itu. Apa ya, pasti ya bikin menarik ya, foto ya benar. Foto, terus dari cara kita tutur kata juga. Iya sih benar. Jangan terlalu nggak sopan juga, walaupun kita kayak gini ya harus tetap sopan juga. Ini buat kalian yang suka pakai aplikasi itu ya, nggak usah disebutin ya. Kalau kalian mau booking atau mau open, sikap kalian atau tutur bahasa kalian juga harus sopan, jangan senonoh gitu ya. Iya. Jadi si ceweknya ini jadi terganggu atau merasa gimana gitu ya kan. Terus Akhirnya gue mulai itu pas gue masih di rumah orang tua kan, gue belum ngontrak, belum ngekos gitu. Itu juga ngumpet-ngumpet. Apa gue harus ngambil kerjaannya pas gue jam-jam mau pulang kerja. Oh, jadi lu nyambil dua kerjaan, yang satu kerjaan normal, yang satu open gitu. Tapi lu sekarang udah cerai sama laki? Udah cerai lama. Itu lu bisa cerai itu gimana sih? Ya kalau gue ninggalin dia. Ninggalin karena dia nggak tanggung jawab mungkin atau apa? Dia nggak tanggung jawab, dia KDRT juga sama gue. Terus tadi kan gue udah ceritain kan dia jual gue, lu bayangin. Tapi lu ngerasa nggak selama lu dijual sama dia nih, lu kayak ngerasa ini laki-laki nggak bertanggung jawab banget gitu? Ya kalau gue ya mikirnya buat anak gue sih posisinya kalau di situ. Tapi lu ngerasa kayak gue pengen ninggalin dia nih, dia nggak baik buat gue, lu ngerasa gitu nggak sih awalnya? Gue pas bener-bener mutusin ninggalin dia karena dia pernah nonjok gue sampai berdarah. Di bagian mana? Pipi atau mana? Di bagian dekat hidung, bibir lah. Ya buat kalian para laki di luar sana, janganlah melakukan hal kayak gitu, karena sekuat-kuatnya apapun wanita, sehebatnya apapun wanita, kalau dipukul sama laki-laki bakal jatuh, bakal ngeluka lah, berdarah gitulah. Intinya janganlah ngelakuin kayak gitu. Oh ya, orang tua lu tahu nggak sih, keluarga lu ada yang tahu nggak sih? Semoga orang tua gue nggak tahu, keluarga gue nggak tahu, tekan. Ya karena gue udah pernah ngecewain mereka, masa gue harus ngecewain mereka? Benar. Tapi lu selain kayak gini tuh emang buat buat happy atau gimana nih? Lu ngelakuin open nyari tamu itu buat karena happy dunia aja, atau lu karena punya tanggungan buat keluarga lu atau apa? Gue karena kebutuhan. Satu kebutuhan ya? Kebutuhan buat orang tua gue juga, keluarga gue, anak gue. Jadi gue gak cuman sebatas gengsi ngikutin tren yang harus punya inilah, HP indah segala macam. Gue gak ngajar itu.
gue nggak ngejar dunia, yang penting gue cukup makan, cukup bisa bantuin orang tua gue, yang penting cukup. Iya benar-benar. Jadi buat kalian jangan suka ngejudge cewek open itu buruk atau dia happy buat kehidupan dia, padahal tuh di balik itu tuh ada hal yang harus dia penuhi kayak keluarga, anak atau apa, karena kan sekarang ekonomi juga semakin sulit, apalagi dia seorang single mom ya, yang tinggal sama suaminya, yang dijual sama suaminya karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bener gak? Nah. Oh ya, kejadian apa sih yang nggak ngenakin nih dalam kerja kayak gini? Yang paling benar-benar gue trauma, bikin gue takut lah gitu kan, dan waspada tuh awalnya gue diajakin Long time. Oh, satu Pokoknya satu hari panjang lah ya. bukan 1 hari sih, jadi kayak lama gitu Lama, sama iya, dia iya. gitu kan. Udah dijemput lah gue nih naik mobil kan, dijemput, kita check in, udah main lah gitu kan. Pokoknya udah jam tengah malam, jam 12-an, jam 1-an tuh tidur lah. Oke. Dia tidur, gue ketiduran nih. Oh, terus? Pas gue bangun, dia nggak ada. Pokoknya barang-barangnya dia nggak ada. Gue langsung, anjir, gue ditinggalin. Gue langsung periksa barang gue dong, isi tas gue, dompet segala macam. Ya alhamdulillah nggak ada yang hilang gitu kan. Gue di situ pusing, gue nggak dibayar. Yang gue mengharapkan gue butuh uang itu, gue nggak dapet uang itu. Gila sih itu menurut gue. Dia nggak tahu gitu bahwa lu tuh butuh uang itu karena buat keluarga lu gitu. Sakit jiwa sih menurut gue. Tapi lu di ini nggak kayak diminumin obat, kok lu nggak sadar gitu sampai lu ketiduran segitu lamanya gitu loh? Sebenarnya tidurnya nggak gitu lama, kayak lu kebangun subuh deh, gimana sih kayak gitu. Gue pikir ya gue percaya aja kan, apa dia tidur udah pulas tuh. Gue niatnya sih pengen nggak tidur kan, tapi gue nonton TV, gue ngantuk, ya udah gue ketiduran. Tapi pengalaman lu kayak gitu tuh lu bakal berwaspada lagi nggak? Lebih waspada sih. Tapi lu ada nggak buat nyampein nih buat orang di luar sana yang nonton, supaya gimana biar yang ngecap bahwa cewek yang open itu buruk atau gimana, lu mau kasih motivasi nggak buat mereka? Jangan bilang pekerjaan kita murahan. Benar. Jangan bilang kita disebut pelakor. Ya karena ibaratnya tuh kayak pelabuhan. Gue tuh pelabuhan. Orang butuh gue, orang yang lagi menyandar, lagi menepi di pelabuhan itu, ya gue layanin. Dia pulang ya pulang. Jadi gue nggak memiliki suami lo. Jadi nggak memiliki keterikatan. Iya. Benar-benar. Nggak mengingini lah gitu kan. Gue pekerjaan, gue butuh makan, gue butuh ini itu. Daripada gue minta, daripada gue ngemis, gue ngutang, gue bisa ngelakuin kayak gini, ya udah gue lakuin. Terus ketimbang lu pacaran, cuman model es teh tawar doang kalau nongkrong, benar. dipakai, Nah, gak dinikahin, sedih itu, malah kan itu yang lebih receh ya. lebih murahan kayak gitu. Oh ya, dengan pekerjaan lu saat ini, lu ada nggak sih keinginan untuk melakukan perubahan untuk lu kayak kerja di tempat baru atau yang lebih normal lagi, nggak kayak gini? Lu ada nggak sih kemauan kayak gitu? Gue sih ya pasti, masa iya gue mau kayak ginian. Gue pasti mau berubah, nggak mau kayak gini terus. Gue sih lagi, insya Allah gue lagi nabung untuk kayak usaha kecil-kecilan lah buat jualan. Amin. Tuh, karena umur gue ya udah semakin nambah. Benar. Gak mungkin dong gue kayak gini terus. Masa mau dosa terus? Benar. Gue udah tahu nih, gue dapet uang itu uang haram. Lu jangan pernah lupa untuk sedekah, itu sih. Ya, benar sih itu. Tapi jangan pernah lu mikir sedekah, gue pasti dapet imbalan yang lebih gede nih kalau gue sedekah. Jangan berpikir kayak gitu. Yang penting lu udah melakukan kebaikan, suatu kebaikan, walaupun cara jalan lu itu salah gitu. Berarti dia mengakui bahwa jalan dia salah, tapi dia masih punya hati untuk berbagi gitu. Terus masih ada niatan untuk berubah dan memperbaiki diri, bener nggak? Bener, itu jalannya salah gitu kan. Jadi lu jangan pernah lupa sama orang-orang di sekeliling lu, keluarga lu, sama orang di bawah kita pun ada yang lebih susah lagi. Ada yang nggak bisa makan, ada apa gitu, kita harus juga mikirin. Jadi jangan berpikirlah yang negatif tentang dunia kayak gini. Bener.
gitu. Jadi jangan cap ih cewek buruk tuh kayak gitu loh, ngerokok lah, minum lah, open BO lah, ya kan. Iya benar. Kita masih anak baik-baik kok. Berarti kesimpulannya walaupun dia kerjanya kayak gini, berarti dia masih punya hati nurani untuk memperbaiki diri dan berubah gitu ya. Karena menurut gue gini loh, nggak semuanya ini motivasi ya teman-teman ya. Jadi nggak semuanya cewek open, cewek yang nyari tamu itu buat kebutuhan happy dunia. Tapi mereka tuh kadang-kadang ada beberapa orang yang melakukan hal kayak gitu untuk kebutuhan keluarga yang harus dia tanggung jawab gitu. Karena mungkin ada beberapa orang yang jadi kepala keluarga gitu mungkin, atau orang tuanya udah tua atau orang tuanya udah nggak ada gitu loh. Jadi ya buat kalian juga jangan ngejudge kayak gitu. Menurut gue itu hal yang nggak baik sih, karena lu kan nggak tahu dibalik dia ngelakuin kayak gitu ada nggak sesuatu hal yang harus dia apakan dengan dia ngelakuin kayak gitu loh ya. Jadi motivasi dari gua, jangan ngejudge orang buruk dulu karena lu nggak tahu apa yang dibalik itu semua kayak gimana gitu. Jadi mungkin cukup video ini dari sini, cukup untuk kita ngambil pelajaran dan pengalaman gitu. Oke, mungkin segitu dulu dari video gua. Buat kalian yang suka sama video gua, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gua. Oke?